Hai sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 320 bertepatan dengan bab ke 1519. Kedai teh Guang Yuan terbagi menjadi halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang yang merupakan bangunan kayu antik. Di dalam juga ada panggung yang sering dipakai untuk melakukan pertunjukan ataupun opera Peking. Halaman depan dan halaman tengah dibuka untuk umum. Anggota kedai teh bisa menggunakan tempat itu, tapi halaman belakang tidak dibuka untuk umum. Di sini adalah tempat pribadi Tang Sihai dan sangat rahasia. Tang Sihai dengan hormat mengundang Yi Chen dan Gu Yi masuk ke ruang tamu pribadi yang ada di halaman belakang. Setelah masuk, Tang Sihai segera menyuruh semua pelayan pergi, lalu mengundang Yi Chen dan Gu Yi duduk di sofa, kemudian menyeduhkan teh untuk mereka berdua memakai peralatan teh yang mahal. Tang Sihai berkata penuh semangat setelah memberikan teh kepada mereka berdua, "Tuan muda, aku tidak menyangka kalau Anda akan datang ke Yanjing. Selain itu, bisa bersama dengan Nona Gu." Tang Sihai sejak awal sudah sangat berharap Yi Chen bisa kembali, dan dia juga sudah lama berharap Yi Chen bisa bersama dengan Gu Yi. Dia telah lama berada di Yanjing sehingga sangat mengetahui situasi keluarga Yi dan keluarga besar lainnya. Berdasarkan pemahamannya dengan seluruh keluarga besar yang ada di Yanjing, dia merasa pilihan terbaik adalah Yi Chen bercerai dengan istrinya, kemudian meninggalkan kota Jinling yang kecil, kembali ke Yanjing dan mendapatkan kembali identitasnya sebagai tuan muda kedua Yi, kemudian menikah dengan Gu Yi. Menurut Tang Sihai, di dunia ini tidak ada orang yang lebih cocok dengan Yi Chen selain Gu Yi. Mereka berdua adalah pasangan sempurna. Ini bukan hanya karena ikatan perjanjian pernikahan Yi Chen dan Gu Yi, tapi karena Gu Yanjong adalah orang yang lurus. Keluarga mereka sangat mementingkan kebenaran. Yang paling penting adalah keluarga Gu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan hanya memiliki seorang putri tunggal. Jika Yi Chen bisa menikah dengan Gu Yi, maka ini sama dengan mempunyai setengah grup Gu. Dengan cara itu, Yi Chen bukan hanya tuan muda kedua Yi, tapi juga menantu keluarga Gu, sehingga tidak bisa ditandingi di Yanjing. Jadi dia merasa senang seketika melihat Yi Chen bersama dengan Gu Yi saat ini. Yi Chen berkata, saat ini kedatanganku ke Yanjing jika kali ini untuk menjenguk pamanku, dia kurang sehat beberapa waktu lalu, jadi aku datang menjenguknya. Tang Sihai kaget dan berkata, "Tuan muda, ketua dewan Gu tiba-tiba sembuh dari penyakit serius. Dirinya terlihat lebih muda di TV. Seharusnya Anda membantunya, bukan?" Tang Sihai terus memperhatikan Yi Chen. Meskipun dia tidak mengetahui banyak hal, tetapi dia tahu bahwa Yi Chen disebut sebagai master di Jinling. Dia tahu bahwa tuan muda kedua mempunyai beberapa kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Yi Chen tersenyum mendengar pertanyaan Tang Sihai sambil mengangguk pelan dan berkata, "Aku kebetulan mendapatkan sejenis obat sehingga segera datang dan memberikannya kepada pamanku. Untung saja obatnya bekerja dengan baik." Tang Sihai gemetaran dan berkata dengan sedih, "Tuan muda, khasiat obatmu bagus sekali, bahkan bisa disebut sebagai obat dewa. Aku sudah berumur setua ini dan masih tidak pernah mendengar ada obat yang bisa menyembuhkan kanker pankreas stadium akhir. Ini membuktikan obat bagus dari Anda ini benar-benar merupakan obat ajaib." Yi Chen mengangguk dan berkata dengan serius sambil melihat Tang Sihai, "Tentang, aku juga menyimpan satu obat bagus ini untukmu. Aku pasti akan menghadiahkan padamu kalau kamu membutuhkannya kelak." Yi Chen membawa pil permajaan bersamanya. Jika benar-benar diperlukan, dia bisa mengeluarkannya kapan saja dan memberikannya kepada Tang Sihai. Alasan mengapa dia mengatakan akan menunggu sewaktu Tang Sihai membutuhkannya karena dia ingin memakai pil permajaan ini untuk menambah ketergantungan Tang Sihai. Bukan mencurigai Tang Sihai, tapi dia merasa lebih baik bersikap hati-hati dalam keadaan apapun. Tingkat kesetiaan Tang Sihai akan bertambah karena adanya pil permajaan. Ekspresi Tang Sihai terlihat membeku ketika mendengarnya, lalu segera berterima kasih kepada dan berkata, "Tuan muda, aku siap melakukan apa saja untukmu." Tang Sihai bukan hanya orang yang setia, dia juga orang yang pintar. Meskipun dia tidak tahu apa itu pil permajaan, tapi dia bisa
tahu sedikit kalau dilihat dari kondisi Gu Yanjong. Pertama-tama obat bagus yang dikatakan Yi Chen pasti obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit, bahkan kanker pankreas stadium akhir yang tingkat kematiannya hampir 100% bisa disembuhkan. Maka mungkin tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dunia ini. Yang kedua, kondisi tubuh Gu Yanjong yang terlihat di TV bahkan lebih bagus dibandingkan sewaktu dirinya masih sehat. Ini berarti obat bagus ini bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa memperpanjang umur. Dengan adanya dua khasiat ini, maka bisa disebut sebagai harta karun di dunia. Dan sekarang Yi Chen bahkan mengatakan menyiapkan satu untuknya. Ini bukan hanya membuatnya senang tapi juga merasa sangat bersyukur. Yi Chen mengangguk pelan dan bertanya kepada Tang Sihai, "Asisten Tang, aku datang mencarimu karena ingin mengetahui detail masalah ayahku diusir dan dibunuh. Apakah kamu masih ada petunjuk lain? Misalnya siapa yang ada di balik semua ini?" Tang Sihai ragu sejenak dan berkata, "Tuan muda, waktu itu ayahmu terlihat menyinggung keluarga Rothschild yang telah mendominasi dunia barat selama bertahun-tahun. Tapi sebenarnya dia menyinggung seluruh keluarga yang ada di Yanjing." Yi Chen mengurutkan keningnya dan bertanya kepadanya, "Kenapa ayahku bisa menyinggung seluruh keluarga yang ada di Yanjing?" Tang Sihai menghela nafas dan berkata, "Waktu itu ayahmu memimpin keluarga Yi untuk memulai perdagangan antar negara di bawah gelombang ekonomi keuangan. Saat itu banyak keluarga besar di dalam negeri yang tidak tahu apa-apa tentang pasar keuangan lalu luar negeri. Mereka hanya bisa melakukan perdagangan tradisional, misalnya mengekspor beberapa produk dalam negeri ke luar negeri, kemudian mengimpor beberapa produk luar negeri ke dalam negeri. Perdagangan antar negara semacam ini adalah model yang paling mudah. Nenek moyang kita telah melakukan hal ini sejak dinasti Tang dan Song. Bahkan sewaktu dinasti Song, negara kita telah menjadi negara perdagangan luar negeri terbesar di dunia. Pelabuhan Guangzhou sejak 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu bisa dikatakan sebagai pelabuhan tersibuk di dunia." Ya, ketika mengatakan ini, Tang Sihai menghela nafas dan berkata, "Namun sewaktu ayahmu muda dulu perdagangan luar negeri, negara kita masih hampir sama dengan dinasti Tang dan Song. Tidak ada perubahan yang berarti. Sedangkan Eropa dan Amerika sudah sangat menguasai keuangan antar negara, saham, barang barang berjangka, minyak, emas, dana ekuitas swasta, dan lindung nilai modal Ventura. Semua ini adalah keterampilan Eropa dan Amerika. Negara-negara Asia masih mengandalkan barang yang dihasilkan kerja keras bekerja dan menukarkannya dengan uang di luar negeri. Sewaktu uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit telah terkumpul, dana lindung mereka membawa malapetaka keuangan ke Asia dalam jumlah besar. Tapi gejolak keuangan juga dapat secara legal mencuri hasil kerja keras negara-negara Asia selama beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Ini menyebabkan keuangan sebuah negara hancur, pasar saham hancur, keruntuhan pasar properti. Saat itu keluarga Rothschild membidik sasaran mereka pada keluarga besar di dalam negeri. Ketika orang lain hanya bisa dibantai orang ayahmu yang keluar dan mengorganisir seluruh keluarga besar Yanjing untuk melawan keluarga Rothschild. Pada akhirnya keluarga Rothschild kalah dan tidak berani datang ke Tiongkok selama 10 tahun. Yi Chen menurutkan keningnya ketika dia mendengarnya. "Menurut apa yang kamu katakan, seharusnya keluarga besar di Yanjing berterima kasih kepada ayahku. Kenapa ayahku bisa menyinggung mereka?" Tang Sihai tersenyum kecut ketika mendengar pertanyaan Yi Chen dan berkata dengan sedih, "Tuan muda, kebanyakan orang di dunia seperti itu, mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka akan bersikap baik ketika memerlukan orang lain, menikmati bantuan dan dukungan orang lain padanya, tapi mereka akan segera berubah begitu tidak membutuhkan orang lain, bahkan akan mengeluh bahkan orang lain tidak merampas pamor mereka, telah merampas pamor mereka." Setelah itu, Tang Sihai menghela nafas. "Anda tidak tahu, sewaktu ayah Anda memimpin mereka untuk melawan keluarga Rothschild, mereka semua sangat senang, bahkan berinisiatif mendirikan aliansi bisnis yang Yanjing dan merekomendasikan ayah Anda sebagai ketua aliansi. Tapi mereka segera membubarkan aliansi bisnis setelah ayah Anda mengalahkan keluarga Rothschild, bahkan memfitnah ayah Anda yang gagal dan melewatkan kesempatan untuk mengalahkan keluarga Rothschild. Bahkan ada beberapa orang sengaja mengatakan ayah Anda bekerja sama dengan keluarga Rothschild
untuk mencelakai kepentingan keluarga besar di Yanjing. Yichen mengepalkan tangannya ketika mendengar ini. Urat biru terlihat dan berkata dengan marah, "Orang-orang ini keterlaluan sekali." Tang Sihai menghela napas. "Tuan muda, orang-orang akan bersikap baik ketika membutuhkan bantuan dan akan meninggalkan kita setelah mendapatkan bantuan. Pemandangan seperti ini sangat umum di antara keluarga besar Yanjing waktu itu. Ayah Anda adalah pahlawan yang melawan keluarga Rothschild dan langsung menjadi orang yang sangat dicemburui di Yanjing. Semua ini karena ayah Anda terlalu hebat." Tang Sihai berhenti beberapa saat lalu meneruskan lagi dan berkata, "Orang semakin hebat maka bahaya juga semakin besar. Ini adalah kebenaran yang tidak akan berubah. Semua ini karena dia terlalu hebat, jadi semua keluarga besar Yanjing menargetkan ayahmu. Keluarga Rothschild segera kembali setelah melihatnya menjadi target semua orang dan mereka sangat berbahaya. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa keluarga Rothschild punya dendam pribadi dengan keluarga Yi, sehingga secara alami membuat semua keluarga menjauh." Nada suara Tang Sihai semakin marah. Tuan besar Yi melihat keluarga Yi akan menjadi sasaran keluarga Rothschild sendirian. Juga ada begitu banyak keluarga di Yanjing yang menargetkan ayah Anda, maka hanya bisa mengusir ayah Anda dari keluarga Yi dan mengumumkan kepada dunia bahwa ayah Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi. Jadi ayah Anda membawa Anda dan ibu Anda meninggalkan Yanjing menuju ke Jinling. Ekspresi Yichen sangat marah dan berkata, "Seluruh keluarga besar Yanjing mengkhianati keluarga Yi dalam hal ini. Kemudian keluarga Yi memilih mengkhianati ayahku, kemudian mendorong ayahku keluar untuk dijadikan kambing hitam sehingga kami bertiga menanggung kemarahan keluarga Rothschild." Tang Sihai mengangguk dan pelan dan berkata dengan mata merah, "Masalah waktu itu memang seperti itu." Mata Yichen penuh hawa pembunuhan dan berkata dengan dingin, "Habis manis sepah dibuang, air susu dibalas dengan air tuba. Semuanya bajingan. Aku Yichen bersumpah akan membuat perhitungan satu persatu dengan mereka dan aku akan membuat mereka membayar perbuatan mereka." Tang Sihai segera berkata, "Tuan muda, jangan gegabah. Semua keluarga ikut berpartisipasi dalam keluarga Gu, kecuali keluarga Gu dalam insiden waktu itu. Dari keluarga Su yang berkembang pesat sampai keluarga kecil yang asetnya tidak melebihi 10 miliar, mereka semua mengkhianati ayah Anda. Anda jangan sampai menjadi musuh mereka." Ekspresi Yichen terlihat tegas. "Aku Yichen, bukan pengecut. Orang-orang ini bahkan masuk keluarga Yi adalah orang-orang yang membuat orang tuaku meninggal. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja." Setelah itu dia melihat Tang Sihai dan berkata dengan serius, "Asisten Tang, kamu tidak perlu khawatir karena aku bukan orang bodoh. Aku tidak akan sembarangan melawan keluarga besar Yanjing sebelum kemampuanku cukup. Aku akan mengumpulkan kekuatan dulu dan memberikan kejutan kepada mereka." Tang Sihai menghela napas dan mengangguk pelan serta berkata, "Tuan muda, bukan hanya Anda yang ingin membalaskan dendam orang tua muda kedua dan nyonya muda kedua. Aku juga sudah lama mengharapkannya. Aku akan membantumu jika Anda membutuhkan sesuatu." Yichen mengangguk dan berkata, "Asisten Tang, aku pasti akan membutuhkanmu jika aku membutuhkan bantuanmu." Oke, maaf guys, seperti internetnya kurang bagus ya. Dan kita akan menunggu sebentar. Semoga saja bisa melanjutkan ceritanya karena kita sangat penasaran akan cerita ini. Mungkin jika ini adalah karena kehabisan internet paket ya, maka ini tidak bisa dilanjutkan. Oke, kita akhiri dulu di part ini sampai di sini dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya ya. Kita akan mengisi paketnya dulu supaya lancar jaya. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.